Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mailani Masita Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi membangun budaya organisasi yang menghargai emosi dan nilai-nilai spiritual. Membangun budaya organisasi yang menghargai emosi dan nilai spiritual membutuhkan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Organisasi harus menyelaraskan visi dan misi dengan nilai-nilai empati, kesadaran diri, dan spiritualitas, serta melibatkan semua lapisan dari pemimpin hingga karyawan. Pemimpin harus menjadi teladan dalam menerapkan integritas dan empati, mendukung keseimbangan kerja hidup, mindfulness, dan kesejahteraan mental. Partisipasi karyawan juga penting melalui program kesejahteraan dan lokalnya spiritual. Budaya ini perlu terus dievaluasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bermakna, etis, dan produktif. Nah, selanjutnya saya akan membahas program pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual di tempat kerja. Program pengembangan kecerdasan emosional atau EQ dan spiritual atau SQ di tempat kerja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, serta penerapan nilai-nilai seperti integritas dan tanggung jawab sosial. Program ini memperkuat keterampilan interpersonal karyawan dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, etis, dan harmonis. Selanjutnya ada elemen kunci program. Yang pertama, ada mindfulness dan kesadaran diri. Latihan mindfulness membantu karyawan memahami dan mengelola pikiran serta emosi mereka, terutama saat menghadapi tekanan. Yang kedua, ada lokakarya komunikasi empatik. Melatih karyawan untuk mendengarkan dan merespon dengan empati, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, ada pengembangan kepemimpinan berbasis nilai. Mengajarkan pemimpin untuk menerapkan prinsip moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan, memastikan fokus pada dampak sosial dan etika. Dan yang keempat, ada pelatihan pengelolaan emosi, membantu karyawan mengendalikan emosi mereka di berbagai situasi, meningkatkan stabilitas emosional dan produktivitas tim. Selanjutnya, ada integrasi nilai-nilai spiritual dalam keputusan bisnis. Program ini juga dapat mencakup sesi pelatihan tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai spiritual dalam keputusan bisnis. Karyawan diajarkan untuk mempertimbangkan etika, kesejahteraan sosial, dan dampak jangka panjang dari tindakan mereka, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Program ini menciptakan budaya kerja yang mendukung kesejahteraan emosional dan spiritual karyawan, berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi. Selanjutnya, ada peran HR atau sumber daya manusia dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual karyawan. HR atau sumber daya manusia memiliki peran kunci dalam meningkatkan kecerdasan emosional atau EQ dan spiritual atau SQ karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan etis. Nah, berikut ini adalah beberapa cara HR dapat berkontribusi, yaitu melalui 1. Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, mempromosikan keseimbangan kerja hidup. Yang ketiga, mengembangkan program kepemimpinan etis dan empatik. Selanjutnya yang keempat adalah mendorong kesadaran dan pemahaman spiritual. Yang kelima, mengintegrasikan EQ dan SQ dalam rekrutmen dan penilaian kinerja. Yang terakhir, yang keenam, ada mendukung pengembangan karir berbasis nilai. Nah, dengan dukungan HR dalam pengembangan EQ dan SQ, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan etis, meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan reputasi perusahaan. Dalam mengadopsi kecerdasan emosional dan spiritual di dunia bisnis, seringkali ada hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada resistensi terhadap perubahan budaya. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang nilai EQ dan SQ. Yang ketiga, ada tantangan dalam mengukur hasil. Hasil dari penerapan EQ dan SQ sulit diukur secara kuantitatif dan dampaknya sering terlihat dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang keempat, ada fokus pada hasil jangka pendek. Dan yang terakhir, kelima, kurangnya dukungan dari pimpinan tertinggi. Tetapi, untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam adopsi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual di tempat kerja, perusahaan dapat menerapkan beberapa solusi praktik, diantaranya yang pertama, mulai dengan pelatihan dasar tentang EQ dan SQ.
Dan yang kedua, integrasi nilai-nilai EQ dan SQ ke dalam kebijakan dan praktik sehari-hari. Yang ketiga, pelatihan pemimpin sebagai panutan dalam penerapan EQ dan SQ. Yang keempat, ada pengukuran kemajuan dan dampak melalui survei dan evaluasi. Yang kelima, menyusun rencana pengembangan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan bertahap ini, perusahaan tidak hanya akan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan, tetapi juga menciptakan budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.